kenapa halal kok, bagus. Ya, gue punya anak angkat namanya Alwiansyah, banyak yang jadi asisten rumah tangga di luar negeri, bahkan kita komunikasi bagus. Kronologisnya bang. Aduh, makanya teman-teman kalau nonton video tuh jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong ya gitu jadinya tuh, ya. Gampang kebakar jadinya, gampang apa namanya? Kebetulan teman-teman di masyarakat Indonesia nih banyak yang menonton video itu sepotong-sepotong. Akhirnya langsung ngejudge. Wah, lu begini gitu. Jadi bukan itu ceritanya. Jadi kalau mungkin nanti ya, ini tolong teman-teman dari MNC tolong ditampilin video full dari YouTube-nya Brother Uya Kuya. Gue gak ngomong kayak gitu. Lagian ntar dulu sebelum gue bicara yang lain, emang ada apa dengan pekerjaan asisten rumah tangga? Ya, kenapa halal kok, bagus. Ya, gue punya anak angkat namanya Alwiansyah, banyak yang jadi asisten rumah tangga di luar negeri, bahkan kita komunikasi bagus. Nggak ada yang namanya, cuman waktu itu kalau teman-teman nonton aja di YouTube-nya Brother Uya Kuya, tapi nonton full ya, jangan setengah-setengah. Jadi kata-kata gue waktu itu ya yang tidak terpotong. Tantri itu hanya gue yang setuju pada waktu dia digadang-gadangkan menjadi vokalis Kotak. Jadi waktu itu kan ada beberapa orang tuh. Jadi gue yang bilang udah melalui itu tuh Brother Anji dulu tuh. Anji yang mereferensikan ke gue, Tantri aja San gitu. Salah satunya tuh Brother Anji. Dan ya juga ya bagus gitu. Itu teman-teman sekeliling, nggak usah gue sebut karena kode etik ya. Teman-teman sekeliling ya, termasuk ada juga yang di dalam band Kotak itu, terus habis itu lingkungan gitu. Mereka yang bilang, makanya kata-kata gue tuh gini. Ada yang bilang, banyak yang bilang kalau Tantri begini gitu. Jadi bukan gue yang bicara, makanya nonton video fullnya. Justru gue tuh pada waktu itu, wah emang ya pada waktu itu ya harus dia nih gitu. Karena vokalnya emang keren ya. Dan terlepas polemik yang sedang terjadi sekarang, gue mengakui dia ya penyanyi bagus. Tetapi untuk masalah kata-kata yang lagi viral itu, nah, kalian nonton dulu video fullnya, ada di YouTube-nya Brother Uya Kuya. Iya, ada yang bilang. Jadi bukan gue yang bicara, ada yang bilang. Ya, ada yang bilang, banyak yang bilang, itu gue ungkapkan kok. Dan gue juga bilang di sekeliling lingkungan kita juga. Brother Uya nanya tuh, siapa? Nggak bisa lah gue jelaskan karena itu kode etik. Kalau gue menyebut nama orang kan jadi salah. Gitu. Jadi para netizen kalian nonton video fullnya dulu, baru gue dihakimin bener nggak gue ngomong gitu. Jadi kalian tuh gampang banget ke bawah gorengan yang hal-hal kayak gitu. Baru dari pihak sana posting sekali aja udah wah seakan-akan gue, ya enggak lah, itu dia aja yang ngegoreng-goreng kayak gitu. Dia karena tidak mampu untuk menjawab apa yang sedang gue perjuangkan untuk masalah hak cipta, terutama hak moral gitu. Ya, dia nggak mampu jawab itu, ya dia alihkan ke kata-kata itu. Oh, ya dia posting lah apa ya. Ya jadi ya bagaimana kalian menilai aja gitu. Dan juga gini, saya ngomongnya emang begini. Tanya sama orang rumah, sama ibu, bapak, istri saya, anak-anak saya, mungkin teman-teman sekeliling saya yang dekat saya. Ya kalau ngomongnya gini, ini nggak lagi marah gitu. Jadi orang bilang lu ngegas lo, bacot lo, enggak. Sejatinya pada dasarnya sebagai kita orang Sumatera, emang kalau ngomong begini beledar-beledar, padahal nggak lagi marah juga, biasa aja gitu, nggak lagi marah juga. Ya bagus dong kalau foto sama ART. Emang kenapa? Saya juga sering, bukan cuma foto ART, saya bawa jalan-jalan apa ya, karena pekerjaan ART kan pekerjaan yang mulia. Emang kenapa? Nggak ada salahnya. Kata-katanya itu mungkin ya yang kesannya gue ngomong apa gitu. Ya mungkin lu mengalihkan urusan kita ini kayak gitu. Udah lu siap-siap lah. Lu kemarin manggung pakai
karya gua masih ya yang ada kita ciptaan bersama sampai ketemu di pengadilan udah gitu aja Tantri dan juga Sela dan Cua. Kemarin kan konser kan masih pakai karya-karya gua tuh. Lagunya kita ketemu di pengadilan aja. Nggak penting gorengannya yang begini-ginian. Ya. Jadi buat netizen juga please ya, buat para netizen nontonlah video lengkapnya, jangan nonton yang potongan-potongan. Dan kalau kalian netizen yang smart, yang pinter pasti tahu maksudnya. Apakah gua yang berbicara kayak gitu ataukah bagaimana? Itu jelas-jelas. Jadi gini, oke, gua bikin sayembara. Siapa orang yang bisa membuktikan kalau gua berbicara langsung? Banyak yang bilang mukanya Tantri mirip dengan ART itu atau apa ya? Dan kenapa emang dengan ART? Semua itu kan halal, bagus. Pekerjaan mulia. Siapa yang bisa membuktikan gua kasih duit 100 juta? Udah gitu aja. Udah masuk sidang nih. Kita sudah kemarin somasi terbuka, terus surat somasi juga sudah kita kirim ke masing-masing ya, Tantri, Cua, Sela, terus pihak yang terhormat ya, yang terhormat pihak televisi, pihak event organizer, promotor, artinya mereka surat himbauan kalau mereka. Tapi kalau Tantri, Sela dan Cua, surat somasinya sudah dikirim juga. Dan kalian bertiga tidak mengindahkan somasi tersebut. Jadi ya udah, nggak ada kata lain. Sampai ketemu di pengadilan bro, buktikan di pengadilan. Terima kasih. Kapan tuh sidangnya Bang? Tanggal berapa? Nggak, kita sekarang lagi prosesnya lagi mau bikin LP. Prosesnya lagi mau bikin LP. Bang, berarti itu nggak mengindahkan dalam artian tetap bawain lagu-lagu karya Ya, dia? mereka bertiga tidak mengindahkan dalam artian mereka masih membawakan karya-karya yang ada unsur ciptaan saya di sana. Dan menurut saya tidak izin. Karena apa? Saya juga sudah memberikan surat tersebut ke LMK. Dan LMK juga sudah menerima surat itu. Dan mereka juga akan katanya sih udah menyampaikan juga ke apa namanya, sudah memberitahu, sudah menghimbau kepada Tantri, Sua dan Sela ya, timnya lah gitu, untuk jangan membawakan. Tapi tetap dibawakan, ya udah. Berarti intinya gini, di Indonesia ini bro, nggak ada yang kebal hukum. Jadi mari kita buktikan di pengadilan itu lagu siapa aja, apakah boleh ya tanpa persetujuan pencipta lagu, baik itu sendiri maupun perorangan, lagu tersebut masih dibawakan sementara si pencipta lagu tidak mengizinkan lagu tersebut dibawakan. Saya bukan matiin rezeki orang ya. 11 tahun berlalu, ini juga artinya gini loh. Saya beri izin atau tidak saya beri izin nggak ada untungnya buat gue. Hak moral gue juga nggak tersiarkan, apalagi hak ekonomi. Jadi iya, jadi apa untungnya? Nggak ada untungnya. Satu lagi ya netizen, jangan nanti framingan lagi. Gue nih ngomong begini nih emang sudah biasa. Jadi karakter gue ngomong emang begini gitu. Jangan dianggap wah Posan ngegas, Posan marah-marah. Enggak, gue ini biasa. Kalau orang yang kenal gue pasti tahu. Dan kalau gue marah, biasanya gue diem. Kalau gue diem mah itu mendingan jangan gue lihat lagi deh. Jadi kalau gue marah tuh beda. Kalau gue marah tuh justru diem. Nah, kalau diemnya Posan Tobing tuh bahaya. Tapi kalau masih gini mengingatkan dengan mungkin ada yang merasa wah marah-marah, nadanya tinggi. Ini memang karakter bukan, saya rasa ya semua orang Sumatera hampir semua kalau ngomong begini beledar-beledar, ngegas-ngegas gitu. Jadi ya jangan dianggap marah ya. Thank you. Oke. Nah, tapi setelah ini menjelang mau ke sidang ya, dari pihak mereka ada yang japri lu nggak? Mungkin di antara Tantri. Satu pun dari pihak mereka nggak ada yang japri dan nggak perlu juga kali ya, kan sudah ada kuasa hukum saya juga yang melanjutkan. Jadi saya rasa apa-apa sudah dengan kuasa hukum lah. Kalau masalah japri menjapri, saya juga udah nggak terlalu menginginkan itu. Kalau dulu ya sini datang kita ngobrol, sini datang kita ngobrol. Sekarang sih udah nggak, biasa aja, nggak terlalu kayak gitu lagi. Jadi udah punya kuasa hukum juga yang akan membereskan itu gitu. Gue nggak sakit hati sih masalah itu, karena gue nggak ngerasa. Kalau gue ngerasa, gue sakit hati gitu. Gue nggak ngerasa melakukan apa-apa. Apa yang gue sakit hatikan? Karena gue orang waras. Kalau orang yang waras itu, kalau dia ngerasa, dia marah. Gue kan nggak ngerasa, jadi buat apa gue marah? Gitu. Nggak, gue nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa gimana. Tadi sekali lagi, buat para penonton yang di MNC nih,
siapapun orangnya yang bisa membuktikan bahwa saya yang mengatakan, ya saya yang mengatakan kalau Tantri mukanya kayak gitu, nah saya kasih hadiah 100 juta. Tapi nonton video lengkapnya ya, nonton video lengkapnya. Kalau kalian bisa membuktikan. Kalau saya hanya menyampaikan, itu kata-katanya beda tuh. Mengatakan sama menyampaikan itu beda. Saya tuh menyampaikan kata orang, kata teman-teman di sekitar saya, Tantri mukanya kayak bla 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 gitu. Jadi bukan saya yang ngomong, memang kata orang-orang begitu. Gua menyampaikan, menyampaikan gitu. Kata orang, siapa orangnya nggak mungkin gue sebut karena itu kode etik, nggak boleh juga disebut yang hal kayak gitu, kurang bagus. Bahkan gue bilang beribu kali sorry loh, maaf ya, kata orang, maaf ya, kan selalu begitu. Kalau teman-teman nonton aja di YouTube-nya Brother Uya Kuya tuh, ada video lengkapnya. Jadi nonton dulu, jangan ngomel-ngomel mulu. Aduh, kacau deh. Wah, tapi yang namanya nongkrong di lingkungan studio ya, pasti musisi, ada yang memang anak-anak nongkrong di studio, ya macam-macam lah. Input kan macam-macam. Tapi gue memperjuangkan, enggak harus dia, karena keren gitu. Harus Tantri karena keren. Ya, itu aja omongannya. kenapa tuh? Cua itu dulu pertama hadir yang mengenalkan itu Ices, pemain founder Kotak, yang pemain bassnya Kotak ya, founder Kotak yang mereferensikan Cua untuk gabung. Nah waktu gabung itu pertama belum jadi basis, dia masih ikut-ikut kita, terus kamera-kamerain gitu. Sampai akhirnya, orangnya asik ya, yaudah dia aja nih gitu. Jadi udah nggak memikirkan udah nggak memikirkan skillnya dulu, tetapi kita memikirkan, dia nih sosoknya, jadi dia punya faktor X gitu. Jadi faktor X itu yang membuat kita tertarik untuk kayaknya kalau dia masuk di Kotak nih untuk sebagai performer, kayaknya ini keren nih gitu. Ya udah nggak mikirin masalah skill lagi, karena kalau ngomongin tentang selera, ini selera saya ya, wah dia nggak ada apa-apanya sama Ices, selera saya. Skill ya, masalah skill, kita bicara skill. Ices itu pemain bass terbaik se-Asia, tercatat di Yamaha Asian Beat. Ices itu pemain bass terbaik versi Dream Band Jakarta. Ices itu banyak menjuarai basis festival bass. Saya ketemu Cua sama tim, wah tapi dia ini auranya bagus, dia punya faktor X yang gokil dah, keren gitu. Jadi kita sudah tidak memikirkan tentang skillnya. Kalau menurut aku waktu itu ya udahlah, kalau skill kan lama-lama juga jam terbang yang menentukan, akhirnya jadi keren juga gitu. Itu versi saya tuh. Nah ini saya ngomong nih, selera saya. Menurut selera saya, Ices lebih keren dari Cua. Nah itu menurut selera itu boleh dong. Kalau itu kan selera gue gitu. Kalau ini gue bilang. Tapi kalau Tantri mukanya kayak gini-gini, gue nggak ngomong. Gue cuma menyampaikan yang disampaikan orang gitu. Jadi gue nggak ngomong. Bang, itu faktor X-nya apa karena dia cakep si Cua? Ya. Hanya karena cakep deh atau gimana? Ya Cua cantik lah. Cua cantik, mukanya berkarakter. Terus auranya juga bagus. Dan pada waktu itu dia waktu jadi sering jadi foto-fotoin kita kan, fotografer gitu. Menurut gue dia asik banget gitu. Jadi tertarik juga buat ngajak dia untuk sebagai performer di Kotak. Oke, Bang, sedikit. Kan lu bilang udah mau masuk persidangan LP ya. Sementara gue dapet info juga kalau dari pihak mereka justru baru mau mempelajari, Bang. Ya mempelajari bebas. Kalau dari pihak mereka mempelajari, bagaimana tuh ya? Konsernya dijalanin tapi dipelajarin. Gue bingung, gue nggak ngerti dah apa maksudnya tuh. Konsernya udah dijalanin, tapi dia baru mempelajari. Menurut gue itu perbuatan aneh ya. Ada juga sebelum lu melakukan, lu pelajarin. Nah itu, jadi bilang aja lah sama mereka. Hadapin aja lah di pengadilan, karena memang sudah ini yang dibilang udah terlanjur basah. Gue juga udah terlanjur ngomong masalah urusan ini nggak kelar-kelar. Lu juga bilang waktu itu, tunjukin aja lu bayarnya itu di LMK, dia bilang. Lu kalau ini salah apa dia bilang di klarifikasinya waktu itu ya. Salah tempat lu. Gue bahasanya lah nggak pas ya. Salah tempat apa salah kamar apa salah apalah, dia bilang.
nggak di gua nih gitu. Ya gua ngomong ke LMK, mana LMK katanya kotak, ya mengatasnamakan kotak tuh Tantri, Sela dan Cua. Kalau gue sih nggak mengakui ya, mengatasnamakan kotak mereka tuh gue nggak mengakui ya. Karena mereka mendaftarkan nama kotak tanpa ada gua, Ices dan Pare. Jadi gue tidak mengakui karena pendirinya adalah Posan Tobing, Sela, Ices dan Pare. Sementara di Haki yang secara terdaftar tuh pemilik Sela, Tantri, Cua. Nah, jadi gue tidak mengakui. Jadi gue tidak mengakui itu adalah kotak yang sah gitu. Udahlah, lu berkelit. Gue tahu lu nggak bisa menghadapi omongan gue ini. Makanya lu bikinlah framingan, lu posting apa-apa ya gue tiba-tiba ngomongin hal begini. Sepele banget urusan ini. Di belakang sana banyak loh pencipta lagu mungkin yang merasakan hal yang sama. Kalau gue cuman mau uang, gue cukup somasi lu diem-diem. Nggak mungkin ini deal, nggak mungkin ini nggak deal. Pasti selesai urusannya. Tapi karena gue memikirkan industri musik Indonesia ke depannya, ini tidak boleh terjadi lagi kepada posan-posan tobing yang lain. Mau tidak mau, ini harus somasi terbuka biar orang tahu permasalahannya seperti apa. Kira-kira gitu. Kalau dia mau ngajak mediasi secara keluarga, setelah kasus ini udah... Saya udah punya kuasa hukum. Jadi ngomong aja sama kuasa hukum saya lah. Kalau saya pribadi, jujur ya, dari hati yang terdalam nih, Tantri, Sela, dan Cua, secara manusiawi, ya saya memaafkan kalian. Tapi kita ini negara hukum, nggak mungkin selesai begitu aja. Jadi harus ada proses hukum yang harus kita lewatin. Kira-kira gitu. Oke, terakhir Bang, lo diserang netizen nggak gara-gara yang kemarin bilang ART itu? Oh iya, gue diserang, waduh, tiba-tiba di media sosial saya itu netizen semua, wah bang, wah gue kira lu keren, muka lo aja kayak begini, wah begini-gini, ya nggak apa-apa, gue nggak ngerasa, ngapain gue tanggepin. Ya kan? Netizen itu kan fans yang tertunda aja kan. Jadi biarkan aja situ. Dia mau ngomong apa kayak gue nggak peduli juga gitu. Gue nggak peduli juga apa yang kalian bilang, bro, gitu. Jadi buat ya udah. Satu lagi, gue begini, ada nih, ntar lagi ada yang ngomong nih, Posan songong ya, kalau ngomong kenceng-kenceng. Posan nih ngegas aja. Gue emang begini kalau ngomong. Sini deket deh sama gue. Ayo kita ngopi, deket 10 menit aja, deket sama gue. Ngobrol-ngobrol, pasti lu akan tahu, oh iya dia emang gitu tuh kalau ngomong gitu. Nah itu yang salah tuh, framingan yang salah. Ya, tapi gimana, karakter gue emang begini, kalau ngomong tuh kenceng-kenceng gitu. Waduh, padahal gue nggak marah, gue tuh nggak marah, sama sekali nggak marah. Karena ada orang yang pendiam gitu. Ya kalau gue tuh bukan orang yang pendiam dan bukan orang yang ngomongnya pelan-pelan gitu. Padahal gue ngomong kencang pun, gue tuh nggak lagi marah gitu. Di sininya nggak lagi marah, ininya aja yang ngomong. Emang karakter orang Sumatera seperti ini. Wah, gua duga sih ini bukan cuma digoreng. Ya sayang aja netizen langsung terimanya bulet-bulet kayak gitu. Coba nonton video full deh. Sekali lagi gue bilang, nonton video fullnya YouTube channelnya Brother Uya Kuya. Nonton video fullnya. Itu gue tuh gak ada menghina satupun siapapun, enggak. Gue menjelaskan. Di situ tuh penjelasan, bro. Bukan ngejudge dia begini, enggak kayak gitu. Itu tuh penjelasan semua. Kata, ya kan itu ada kata-kata. Kata teman-teman, kata orang di sekitar gue, Tantri itu, nah kan gue cuma bilang kayak gitu. Jadi gue menjelaskan. Bukan kata gue, kata orang. Kebetulan Brother Uya nanya, ya gue jawab lah, namanya kita diundang di YouTube channel orang, menghargai kan, gitu. Oke bang, Siap. terima kasih.